Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Rian Asam Rajisa dan teman saya saudari Rina Sari, yang mana di sini kami ingin memberikan penjelasan tentang kebijakan publik. Adapun materi yang akan kami berikan yaitu dan kami sampaikan yang pertama yaitu pengertian kebijakan publik secara umum. Dan adapun yang kedua yaitu pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Dan adapun yang ketiga yaitu tentang ciri dan unsur kebijakan publik. Dan yang terakhir yaitu tentang implementasi kebijakan publik. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan ataupun memberikan sedikit penjelasan tentang pengertian kebijakan publik secara umum. Adapun kebijakan publik secara umum yaitu merupakan kewenangan pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat. Pengertian kebijakan ataupun polisi adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditunjukkan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Istilah kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering didengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis seperti dalam kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun, istilah ini mungkin juga untuk menunjukkan sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Baiklah, adapun yang kedua yaitu tentang penjelasan pengertian ataupun kebijakan publik menurut para ahli. Adapun menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Dunn, kebijakan publik adalah sebuah pola yang kompleks. Pola tersebut berdasarkan dari pilihan kolektif yang memiliki ketergantungan satu sama lain, dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintahan. Adapun yang kedua yaitu menurut A. Horowitz. Pengertian kebijakan publik menurut A. Horowitz adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu yang dilakukan dalam waktu tertentu. Adapun yaitu menurut ketiga ataupun yang terakhir yaitu menurut ahli Robert D. Ashton, pengertian kebijakan publik secara luas bisa dikatakan sebagai hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep tersebut mengandung pengertian kebijakan publik yang sangat luas serta kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu saudara Rina Sari. Saya Rina Sari Bersimbolon akan membahas tentang ciri dan unsur kebijakan publik serta implementasi kebijakan publik. Ciri kebijakan publik yang pertama yaitu transparansi, yaitu kebijakan publik harus bersifat terbuka dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, di mana informasi mengenai kebijakan harus tersedia untuk publik secara umum. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kebijakan publik harus mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat atau pihak yang terkait. Yang ketiga, efektivitas, yaitu kebijakan publik harus efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, efisiensi, di mana kebijakan publik harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin, di mana kebijakan harus menghindari pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, adil, yaitu kebijakan publik harus adil dan setara dalam memperlakukan semua warga negara. Yang keenam, partisipasi,
yaitu kebijakan publik harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti konsultasi publik, forum diskusi, atau pendapat umum. Unsur-unsur kebijakan publik. Yang pertama yaitu tujuan. Setiap kebijakan publik memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan dapat berkaitan dengan perbaikan sosial, ekonomi, lingkungan, atau keamanan. Yang kedua, analisis. Yaitu sebelum merumuskan kebijakan perlu dilakukan analisis mendalam terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data penelitian serta konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Yang ketiga, alternatif kebijakan, yaitu berdasarkan analisis masalah perlu dirumuskan berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi atau merespon masalah yang ada. Yang keempat, evaluasi dan pemilihan kebijakan, di mana dilakukan evaluasi terhadap setiap alternatif kebijakan untuk mengevaluasi kecocokan dan keefektifannya. Yang kelima, implementasi. Setiap kebijakan dipilih. Tahap ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Tahap ini melibatkan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Yang kedua, implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, di mana Udoji dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Yang kedua, pendekatan implementasi kebijakan, yaitu agar kebijakan implementatif maka dikenal beberapa pendekatan secara teoritik, empirik, yaitu pendekatan-pendekatan ini dianggap memadai sebagai alat bantu atau penguatan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Kebijakan-kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung risiko untuk gagal. Howard dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan atau failure ke dalam dua kategori, yaitu non-implementation serta unsuccessful implementation. Sekian dan terima kasih.